Kalau anak lagi sakit tuh kitanya juga jadi ikutan mager, ya nggak sih? Selamat datang di A Day in My Life Ibu Rumah Tangga edisi leyeh-leyeh sambil nemenin anak yang lagi sakit. Pagi ini aku mau sarapan dulu, yang sat-set aja. Aku goreng nugget, terus aku tambahin ikan lele sisa semalam. Dari tadi pagi tuh aku sibuk ngurusin anak aku. Dia lagi sakit, semalam muntah 2 kali, dan sampai sekarang tuh perutnya katanya masih sakit gitu. Aku baru sempet sarapan sekarang. Anak aku kalau lagi sakit tuh manja, maunya ditemenin terus. Jadi aja aku keikut mager, mau ngapa-ngapain tuh jadi nggak semangat. So aku putuskan hari ini aku mau rebahan aja sambil nemenin anak aku. Selesai sarapan, sebelum leyeh-leyeh aku mau ngerjain tugas negara dulu. Nih, saking nggak mau ditinggal sama emaknya, anak aku sampai pindah tidur ke sofa biar bisa tetap deket sama aku. Sementara aku mau beres-beres rumah. Aku nggak bisa rebahan dengan tenang kalau rumah itu masih berantakan. Kalau soal masak kan masih bisa beli ya, tapi kalau rumah acak-acakan nanti malah tambah berantakan lagi. Daripada aku bakal capek beresinnya nanti, mending aku beresin aja sebelum beneran porak-poranda. Aku nggak beresin yang bener-bener bersih ya, yang penting beres dulu aja biar nggak berantakan banget lah. Kalau berantakan tuh mood juga jadi nggak bagus kan. Selain itu anak aku udah mulai ngerengek minta ditemenin, padahal dari tadi juga barengan ya di satu ruangan. Sekarang aku tuh lagi suka vakum rumah, rasanya tuh satisfying banget deh, soalnya jadi lebih ringkes, nggak terlalu capek juga kayak nyapuin rumah pakai sapu ya. Hasilnya juga lebih bersih gitu. Gimana nggak puas coba bersihin rumah tanpa effort tapi hasilnya itu maksimal. Semua kotoran bahkan debu halus sekalipun tuh terangkat. Yang belum juga pakai vakum, cobain deh vakum aku kali ini. Harganya tuh nggak terlalu mahal tapi dari segi kualitas cukup memuaskan kok. Sekarang aku mau bersihkan area dapur. Mumpung anak aku yang kecil udah pulang, tadi dia izin main ke rumah temennya. Sekarang udah pulang jadi bisa nemenin kakaknya. Aku cuma dikasih waktu 15 menit doang buat beresin dapur. Ada-ada aja deh pakai di waktu segala. Untungnya dapurku nggak begitu kotor. Tadi pagi kan aku nggak masak ya, jadi ini cuma beberapa aja sisa semalam. Seperti biasa aku tumpukin aja dulu di sink, nanti terakhir baru aku cuci. Kalau semua udah masuk sink, selanjutnya adalah lap-lap pakai pembersih noda minyak di meja dapur dan juga area kompor. Harus rutin ya supaya nggak numpuk minyaknya. Kalau udah numpuk minyaknya bakal lebih susah lagi bersihinnya. Tiba waktunya buat cuci-cuci, bagian yang paling nggak aku suka. Di saat orang lain pada suka main air, aku paling nggak suka main air. Biasanya Pak suami nih yang cuci-cuci, tapi akhir-akhir ini Pak suami lagi banyak kerjaan di kantornya, jadi nggak sempet bantuin cuci piring. Ya udah, nggak apa-apa, aku aja yang cuci piringnya daripada nanti makin numpuk, makin males lagi akunya. Cara aku cuci piring ya begini, aku pakai botol yang pump gitu, aku isi pakai air dan sabunnya. Kalau mau pakai tinggal dipam aja, lebih awet sih menurutku. Ini larutan sabunnya juga bisa dipakai lagi kalau nggak habis dan nggak berlendir. Biasanya kalau aku pakai wadah atau mangkok, air larutan sabunnya itu jadi berlendir kalau dibesokin. Dengan cara aku ini, air sabunnya masih aman. Aku juga mau sekalian nyuci baju, soalnya ada baju beragam Pak suami yang belum kecuci. Ini prosesnya nggak begitu lama karena baju-bajunya juga cuma sedikit kan ya. Sambil nunggu cucian selesai, seperti biasa aku angkatin dulu jemuran kemarin dan langsung aku lipat. Jangan protes, aku memang tim lipat baju, nggak setrika ya. Yang aku setrika itu baju-baju tertentu aja dan aku kerjakan pas weekend. Jadi aku setrika cuma seminggu sekali biar nggak berat. Sambil lipat baju, aku nyambi jadi gurunya si adik. Dia lagi ngerjain tugas dari sekolahnya dan tugas aku adalah mengawasi. Kalau udah selesai tinggal aku periksa deh. Adik ini sekolah di Bimba, tahun ini akan masuk SD bareng si kakak. Duh, cepet banget ya waktu berlalu. Berasa baru kemarin aku merasa nggak bisa punya waktu sendiri karena selalu diintilin sama anak-anak. Bentar lagi malah aku bakal kehilangan sebagian waktu mereka. Kalau mereka sekolah, aku ngapain ya? Nah sekarang nih aku lagi leyeh-leyeh aja sama si kakak sambil nyemil dan nunggu cucian baju selesai. Begitu cucian baju selesai, aku langsung jemurin aja di depan rumah. Hari ini cerah banget, terik malah. Panasnya pol. Beres jemur baju, aku mau cari makan siang dulu. Aku kepikiran makan pakai soto biar seger. Ada soto ayam langganan yang enak tapi nggak bisa pesen online, jadi aku harus jalan sendiri deh. Tadi pas beli soto, kakak tuh nge-WA katanya pengen makan pakai bakso. Jadi aku beliin bakso buat si kakak. Nggak apa-apa deh, yang penting bisa masuk makanan. Lagi sakit jadi agak susah makannya. Baksonya aku campurin lagi pakai nasi sedikit. Kalau adik maunya makan pakai soto, kesukaan adik banget sih ini. Aku beli soto
soto tuh dua, satu langsung dicampur, satu lagi dipisah buat makan malam nanti. Jadi menu makan malam nanti udah aman. Selamat makan siang ya. Pada makan pakai apa nih? Ada yang samaan nggak makan pakai soto? Atau ada yang ngebaso? Ada yang lagi males masak kayak aku hari ini nggak? Nggak apa-apa kok, sesekali kita libur masak. Beli aja masakan jadi yang udah approve sama lidah kita. Aku kalau jajan pasti sambil nyari-nyari masakan yang bisa dijadiin langganan. Sewaktu-waktu aku lagi males masak, aku bisa langsung beli aja tanpa mikir mau beli di mana. Aku punya langganan soto, sate, martabak, bahkan ketoprak. Beres makan siang, aku mau rebahan aja di kamar, ngumpul bareng sama anak-anak. Sekalian ngelonin mereka tidur siang. Tapi sebelum rebahan, aku mau rendam kacang hijau dulu. Aku pengen bikin bubur kacang hijau buat anak-anak. Mereka tuh suka. Aku bikin paling nanti sore, jadi aku rendam dulu sekarang, biar nanti nggak begitu lama ngerebus kacang hijaunya sampai empuk. Keruntelan di tempat tidur sama anak-anak ini adalah bagian yang aku suka. Bisa ngobrol bareng, nanya pendapat mereka, denger cerita mereka. Suka banget. Quality time kayak gini biasanya dilakuin pas malam sebelum tidur. Tapi hari ini masih siang udah bisa quality time. Itu juga karena kakak nggak sekolah. Lagi-lagi kebayang kalau adik udah sekolah, aku bakal kesepian banget ya. Sekolah mereka itu lama, dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Hari tertentu malah sampai jam setengah 4 sore. Makanya kalau hari libur atau momen langka kayak hari ini, bener-bener aku maksimalin deh bareng sama mereka. Sorenya aku mau bikin bubur kacang hijau, tapi sebelumnya aku mau bikin teh manis anget dulu buat kakak. Tadi kami sempat tidur siang, momen langka di hari kerja. Pas bangun, kakak tuh minta dibikinin teh manis anget, kalau adiknya es teh manis. Manjanya si kakak minum teh aja harus disuapin. Anak-anak aku tuh sebenarnya termasuk anak yang mandiri, tapi kalau lagi sakit, ampun deh manjanya. Sama kayak pak suami, kalau sakit aku nggak bakalan bisa ngapa-ngapain. Tapi manjanya mereka tuh bukan yang rewel atau ngeluh ngerengek gitu loh. Mereka lebih pengen ditemenin aja sih. Aku harus ada di samping mereka. Jadi kalau aku mau ngerjain sesuatu, ya kudu di samping mereka. Oke, sekarang mari kita mulai bebikinan. Seperti rencana awal, aku mau bikin burjo atau bubur kacang hijau. Pakai metode 5-37. Jadi kita rebus dulu kacang hijaunya 5 menit dari mendidih ya. Terus kita matikan api selama 30 menit, lalu kita rebus lagi selama 7 menit. Jangan lupa ditutup pancinya. Hari ini aku appreciate untuk adik. Terharu banget aku tuh. Dia udah jadi adik siaga buat kakaknya. Kalau kakaknya butuh sesuatu, adik selalu jadi garda terdepan deh buat kakaknya. Love you adik. Sekarang ini sambil nunggu 30 menit kacang hijaunya didiamkan, aku mau bikin brownies. Tapi pakai yang instan aja karena aku lagi males ngelelehin coklat. Bikinnya mudah aja, cukup siapkan tepung brownies instan, 1 butir telur, 3 sendok makan air, dan 110 gram minyak. Telur sama airnya aku kocok duluan, asal rata aja ya, nggak perlu sampai ngembang. Terus aku masukin deh tepung brownies instannya. Terakhir tambahin minyak, lalu aduk sampai rata. Terus kita oven di suhu 185 derajat Celcius selama 30 menit. Sambil nunggu browniesnya matang, aku mau lanjutin bikin bubur kacang hijau. Ini udah didiamkan 30 menit dan direbus lagi selama 7 menit. Udah pada pecah kacangnya. Selanjutnya aku tambahkan susu kental manis, sedikit garam, dan sedikit santan. Aku nggak nakar ya, yang penting dicicip aja udah pas apa belum. Burjo udah matang, aku lanjut kukus nasi yang aku simpan di kulkas. Ini buat makan malam. Aku juga panasin soto yang tadi aku beli. Sebentar lagi tuh pak suami pulang kerja. Biasanya pulang-pulang tuh langsung nyari makan, lapar. Jadi sebelum pak suami pulang, aku pengen makanan udah siap saji. Panas banget hari ini, aku mandi dulu sambil nunggu nasi sama sotonya panas. Beres mandi, pas banget browniesnya mateng, wanginya duh seruangan deh. Sotonya juga udah ready dan pas aku cek nasinya udah ready juga. So makan malam udah siap. Tadi pas burjonya matang itu kakak udah minta burjonya, kalau adik setia nunggu browniesnya. Cantik banget ya. Keluar juga ini apa itu namanya yang lapisan atasnya itu. Seharusnya motong brownies ini pas dia udah dingin, tapi karena si adik itu dari tadi udah nggak sabaran, jadi ya udah aku potongin aja browniesnya. Ini hati-hati banget motongnya karena brownies kalau masih anget itu masih empuk banget.
banget, tiba saatnya makan malam. Pak suami juga udah pulang dan ini kita mau makan di atas kanopi balkon. Jangan salfok sama tenda, itu memang sengaja dipasang buat anak-anak pada mainan. Kalau hari lagi cerah, nggak ada hujan, itu biasanya kami memang makan malamnya ya di atas kanopi balkon ini. Enak banget duduk-duduk di sini, apalagi sambil memandang bintang, bulan, dan kalau ada angin semilir, enak banget, sejuk banget. Udah dulu ya A Day in My Life hari ini. Makasih udah nonton. By the way, jangan lupa cobain browniesnya. Enak banget, walaupun nggak pakai coklat block, tapi ini browniesnya coklat banget.